Seorang suami memergoki istrinya tengah wiki-wiki dengan tetangganya sendiri. Nampak kaget, namun ternyata sang suami sendiri yang mendapatkan nasib tak baik dipukuli oleh lelaki selingkuhan sang istri. Kejadian kisah nyata kali ini terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Seorang lelaki bernama Ngatiman berusia 38 tahun, biasa dipanggil Proyo. Dirinya bahkan sudah menikah dengan sang istri bernama Tristianingsih dan menikah cukup lama. Sudah dikaruniai anak pertamanya sudah dewasa berusia 16 tahun sementara anak kedua masih 5 tahun. Pekerjaan Proyo sendiri bekerja sebagai sopir berat. Dirinya kerap bahkan menjadi sopir pengantar kelapa ke beberapa kota di wilayah Yogyakarta. Proyo sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik, ramah, pekerja keras dan tak pernah macam-macam. Bahkan dirinya dikenal tak pernah punya masalah, tak punya musuh. Sayang kepada kedua anaknya, anak pertama dari Proyo pun mengungkapkan sang ayah selalu menomorsatukan keluarga. Bahkan apapun yang diinginkan anak-anak, Proyo selalu mengusahakan. Namun tanpa Proyo tahu ternyata di belakang Proyo sang istri Tri ada hubungan dengan lelaki lain bernama Kelik, tetangganya sendiri yang juga adalah mereka teman semasa mereka SMA. Tanpa Proyo tahu, Sri sendiri ada hubungan dengan Kelik dan hubungan ini serius. Bahkan kerap melakukan hubungan suami istri saat Proyo tak di rumah. Tri sendiri ternyata berat kepada Kelik daripada kepada suami sendiri Proyo. Beberapa kali Sri pun meminta cerai kepada Proyo, namun nampaknya Proyo tak mau. Alasan Proyo sendiri karena dirinya untuk anak-anak. Sementara saat ditanya kenapa Sri ingin bercerai, Sri mengungkapkan kepada Proyo dirinya tak bahagia. Saat itu Proyo sendiri curiga Sri adalah laki lain. Namun Proyo menguatkan diri dan yakin kalau sang istri tak akan mengkhianatinya. Tri mengaku kalau dirinya tak bahagia dengan Proyo. Tanpa Proyo tahu ternyata Tri sendiri berharap kalau Kelik bisa menikahi dirinya. Padahal Kelik sendiri sudah punya istri dan bahkan punya anak. Tri dengan Kelik tetanggaan hingga semua rumah tangga mereka pun tahu satu sama lain. Permasalahan Tri yang meminta cerai kepada Proyo, akhirnya Proyo pun curhat kepada sang kakak. Bertanya-tanya apa alasan Tri ingin menceraikan dirinya. Menurut keluarga Proyo, bahkan Proyo pernah berkonsultasi kepada keluarganya. Saat keluarga memberikan wejangan kalau Proyo mengikuti kata hati, tak lama Proyo pun menangis mengungkapkan dengan penuh kesedihan dirinya mengungkapkan dirinya mencintai sang istri dan kasihan kepada kedua anaknya. Entah apa yang ada di pikiran Proyo. 2 hari sebelum kejadian, Proyo sendiri sempat menitipkan kedua anaknya kepada kakak kandungnya. Bahkan Proyo pun menitipkan motor dan juga uang kepada sang kakak kandung. Hingga di tanggal 4 Mei 2022, Proyo tak tahu akan ada sesuatu yang besar terjadi kepada dirinya. Proyo mengaku kepada sang istri akan pamit pergi ke suatu tempat mengantar kelapa. Usai pamit, Proyo pun pergi dan ternyata itu hanya alasan Proyo karena dirinya curiga kepada sang istri. Proyo pun menitipkan motor ke saudaranya. Proyo kembali ke rumah dan bersembunyi. Sementara tak lama ternyata dugaan Proyo benar, menyebutkan kalau sang suami sudah pergi dan meminta Kelik datang. Tak lama Kelik pun datang ke rumahnya, keduanya mengobrol dan keduanya pun melakukan hubungan suami istri. Saat itu Proyo masuk ke dalam rumah pelan-pelan dan kaget melihat sang istri dengan Kelik temannya sedang melakukan hubungan suami istri. Hingga akhirnya Kelik dengan Proyo pun cekcok dan berkelahi. Kelik saat itu memukul dan menganiaya Proyo beberapa kali hingga saat Proyo mencoba melawan, tenaga Kelik lebih besar. Tanpa ampun Kelik sendiri terus membenturkan kepala Proyo hingga Proyo tak bernyawa. Usai tahu Proyo tak berdaya, Kelik pun meninggalkan Proyo begitu saja. Dengan kondisi yang tak bisa apa-apa, Proyo sendiri tak dibantu dan tak dihiraukan oleh sang istri Tri. Bahkan Proyo pun tak bisa pulang ke rumah karena ternyata pintu dikunci oleh Tri. Proyo jalan dengan kesusahan ke rumah tetangga hingga akhirnya pingsan. Di sana Proyo pun dibantu para warga dan langsung melaporkan kepada keluarga Proyo. Keluarga membantu, namun saat itu Proyo sudah tak bernyawa. Saat kondisi sudah tak bernyawa, pihak tak mau dalam permasalahan hingga akhirnya menguburkan Proyo dan tak lapor polisi. Namun nampaknya gosip para tetangga membuat polisi bertindak. Pihak polisian mendatangi keluarga Proyo dan menyelidiki. Di tanggal 7 Mei 2022, pihak kepolisian pun berdiskusi dan membongkar makam hingga akhirnya melakukan otopsi atas jasad Proyo. Proyo sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan usai otopsi dikembalikan untuk dimakamkan kembali. Hasil otopsi pun menyebutkan kalau Proyo mendapatkan penganiayaan dan geger otak depan belakang. Kepala Proyo pun mendapatkan serangan benda tumpul hingga akhirnya tak bernyawa. Dengan bukti-bukti, pihak kepolisian pun mencari pelakunya. Diketahui Proyo dengan Kelik beradu cekcok di depan rumah Proyo. Tri, istri dari Proyo, pun dimintai keterangan dan akhirnya mengakui memang Kelik pelakunya. Kelik sendiri adalah selingkuhannya. Tri menjelaskan semua perbuatan Kelik kepada Proyo. Pihak kepolisian pun melakukan penjemputan kepada Kelik di rumahnya. Diamankan tanpa perlawanan dan mengakui perbuatannya. Motifnya
Tak lama Klik sendiri langsung diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 6 tahun penjara. Keluarga dari Proyo sendiri nampak sudah ikhlas. Kini kedua anak Proyo dirawat oleh kakak kandung dari Proyo sesuai dengan amanat. Sementara Tri nampak malu ada di lingkungan tersebut memilih pindah dari rumah Proyo. Kini kehidupan kedua anak Proyo pun nampak tak ingin mengenal Sri sebagai ibunya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.